Jadi di sini yang pertama kita ngejelasin sensornya dulu apa yang kita pakai. Kita ada sensor ADXL 345, MQ2, DHT11, kemudian ada vibration sensor sama ada KY037 sama ada ESP cam. ya. Nah, kenapa kita pakai sensor itu semua? Itu ada beberapa pertimbangan. Yang pertama ADXL ini untuk menghitung getaran yang diterima ya. Untuk mengukur percepatan dari manekin dan juga untuk mengukur angle atau sudut yang kita ketika kendaraan itu melaju. Kemudian kita menggunakan sensor MQ juga, yaitu gas untuk mendeteksi adanya kebocoran gas atau tidak di dalam kendaraan tempur tersebut. Betul. Selanjutnya ada KY 037. KY 037 ini ya basicnya sama untuk mengukur intensitas untuk manusia bisa nggak menerima suara sebesar tertentu. Yang sudah ditentukan gitu. Kemudian kita pakai ESP cam juga supaya ada gambaran secara visual. Iya, gimana di dalam itu apa keadaannya yang terjadi gimana? di dalam tank tersebut. Nah, sensor-sensor itu terhubung dalam RASPI dan ESP32. Nah, kita tuh membagi manekin itu menjadi dua segmen di mana tangan dan kepala tuh terhubung dan badan dan kaki terhubung. Nah, terhubung dengan ESP32 itu ada MQ2 KY037 dan juga ada XL32 345 sebanyak 2 buah. Ya. Kemudian terhubung ke RASPI. Yang terhubung ke RASPI yaitu ada DHT11, ada XL345, vibration sensor dan ESP cam. Dan kemudian ini semua berbasis IoT, jadi sudah bisa dikontrol lewat webnya yang akan dijelaskan oleh Rifki. Oke, sekarang kita bakal ngejelasin tentang bagaimana webnya bekerja. Itu yang pertama, kita di sini sudah membuat ini ya domain sendiri ya. Itu kita namakan dengan biohub.telwellspinner.net. Oke. Setelah itu kita bakal masuk ke bagian loginnya. Nah, di sini loginnya itu sudah kami menghubungkan dengan database yang sudah kami buat, yaitu di Firebase. Dimana kita kalau misalkan anggapan kita masukkan salah satu email yang sudah masuk, itu adalah emailnya Laima ini. Nah, ini kan sudah masuk ya ke dalam webnya. Itu dimana kalau misalnya kita gagal, kita bakal ketemu dengan yang login.code.php tadi, yang dimana dia bakal error. Jadi kalau misalnya sudah masuk ini, perbedaannya dengan indeks yang pertama tadi itu adalah jika kita membuka live screen itu tidak bisa, harus kita login dulu. Selamat datang user ini, baru kita masuk ke dalam loginnya, baru kita bisa masuk ke live screennya. Nah, jadi kita masuk ke bagian yang sangat ditunggu-tunggu dari manekin kita, yaitu adalah bagaimana kami itu mengintegrasikan dari Firebase kita yang dari sensor dimasukkan ke dalam Firebase itu bagaimana kita mengeluarkannya ke web. Di sini kita bisa lihat dari bagaimana teman-teman saya tadi menjelaskan, itu adalah sensor temperatur dan humidity, itu adalah sensor DHT11, ada sensor gas, ada bagian telinga yaitu di sensor KY037, ada vibration sensor, dan juga di sini adalah akselerometernya. Sekarang kita akan mendemokan ada beberapa sensor di sini. Nah, kebetulan karena menggunakan RASPI, jadi kita mengakses lewat FLAN. SSH ya. VNC kita. VNC. Ini misalkan kita coba untuk ADXL-nya. Itu bisa dilihat ada send to Firebase di sini. Itu nilainya sudah masuk, dan jika kita lihat di webnya terjadi perubahan. Yang nilai ini akan kami simpan secara real time itu ke Firebase-nya. Jadi kalau misalnya di sini hanya menampilkan 5 data terakhir saja, tapi kalau untuk melihat secara keseluruhannya itu bisa dilihat di Firebase-nya kita sendiri, database yang sudah kami buat. Selanjutnya
Selanjutnya kita coba lagi ke sensor yang lain. Di sini ada sensor untuk KY-nya. Nih. Hanya saja karena tidak ada kami di sini membawa seperti korek ataupun Pendet apa Bawa-bawa lainnya. penciuman gas. ya penciumannya itu jadinya nilainya itu tidak bakal ini berubah-ubah. Kita lupa membawa korek. Selanjutnya adalah sensor DHT. Nah, di sini bisa dilihat untuk temperatur sekarang adalah 34,2 dengan kelembabannya adalah sekitar 40%. Oh ya, satu lagi yang paling penting, kita akan menggunakan kamera sebagai visualnya. Lalu di mana kameranya? Untuk kamera ini kami pisahkan sendiri karena dia memiliki konfigurasi yang berbeda. Cara sistem yang berbeda. Nah, bagaimana kita mengaksesnya? Kita mengaksesnya itu dengan mengakses jaringan yang telah diberikan oleh modul dari ESP kameranya. Itu kalau misalnya kami lihat untuk sekarang itu adalah 192, 168, 128, 131 ini. Kita coba start. Yang satu ditutup dulu. Itu. Nah, ini dia. Ya, jadi sesuai ya. Kameranya ada sebelah situ. Ini hasilnya ya. Oke. Mungkin ada sedikit delay ya.